Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Amsari Fazrin. Saya mahasiswa dari Politeknik LP3I Pekanbaru, dan saya sekarang berada di semester 3, dan jurusan saya adalah administrasi bisnis. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen, yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepuasan kinerja. Nah, jadi pengertian dari kepuasan kinerja itu adalah perasaan puas atau rasa pencapaian yang diperoleh seorang karyawan dari pekerjaan. Nah, kepuasan kerja ini merupakan hasil dari penilaian yang menyebabkan seseorang menyampaikan nilai pekerjaannya atau memenuhi kebutuhan dasarnya, serta membantu dalam menentukan sejauh mana seorang menyukai atau tidak menyukai pekerjaannya. Dengan kata lain, kepuasan kerja juga dapat diartikan sebagai keadaan emosi yang menyenangkan pada pekerjaannya, sedangkan kebalikannya, yaitu ketidakpuasan, dapat diartikan sebagai keadaan emosional yang tidak menyenangkan pada pekerjaannya, sehingga menghambat atau menghalangi pencapaian nilai kerja seseorang tersebut. Nah, telah banyak yang melakukan peneliti terhadap kepuasan kerja, dengan hasil yang sering menunjukkan hubungan erat antara kepuasan kerja dengan kinerja karyawan yang bersangkutan. Contoh, ketika karyawan merasa puas dalam pekerjaan, mereka cenderung lebih peduli dengan kualitas pekerjaan mereka dan lebih berkomitmen pada organisasi, serta memiliki tingkatan retensi yang lebih tinggi. Secara umum akan lebih produktif. Kepuasan kerja ini juga memiliki perbedaan antara harapan dan pengalaman karyawan yang diperoleh dari pekerjaannya. Nah, semakin besar perbedaan antara tahapan dengan pengalaman, dalam hal ini tidak mempunyai harapan, semakin besar pula ketidakpuasan karyawan. Nah, di sini ini ada sebuah gambar. Nah, jadi tentang maksud dari gambar ini adalah motivasi kerja. Nah, sebuah organisasi harus mempunyai motivasi untuk seorang karyawan. Bagaimana karyawan itu bisa merasa nyaman atau merasa puas dalam organisasi tersebut. Nah, jadi selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu salah satunya adalah kompensasi dan kondisi kerja. Nah, salah satu faktor terbesar dari kepuasan kerja adalah kompensasi dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada seorang karyawan. Nah, seorang karyawan dengan gaji yang baik, insentif, bonus, perawatan kesehatan, dan lain-lainnya akan lebih bahagia dan puas dengan pekerjaan dibandingkan dengan seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dengan fasilitas yang sama. Nah, lingkungan tempat kerja yang sehat juga menambah nilai bagi seseorang karyawan. Nah, dalam arti kompensasi ini pada nomor 1, yaitu sebuah perusahaan harus menyikapi seorang karyawan dan memfasilitasi kinerja seorang karyawan itu. Apakah karyawan itu memang patut menerima gaji dan insentif yang telah dia berikan, yang akan dia terima. Nah, itu dalam perusahaan harus memperhatikan karyawannya juga. Nah, yang kedua, keseimbangan kehidupan kerja. Nah, ini sangat berpenting. Ini sangat penting. Jadi, setiap individu itu menginginkan memiliki tempat kerja yang baik, serta pekerjaan yang dapat memungkinkan mereka menyelesaikan waktu yang cukup bersama keluarga dan teman-teman. Nah, kepuasan kerja bagi karyawan sering kali juga disebabkan oleh kebijakan keseimbang hidup dan kerja, atau dalam bahasa Inggrisnya work-life balance. Nah, yang baik yang memastikan bahwa karyawan menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di samping melakukan pekerjaan.
Nah, jadi itu adalah uh, itu akan dapat meningkatkan kepuasan kerja seseorang karyawan tersebut. Nah, yang ketiga, dihormati dan diakui atau respect and recognition. Nah, ini sangat penting. Setiap individu menghargai dan merasa termotivasi jika mereka dihormati di tempat kerja mereka. Nah, seorang karyawan tentunya akan semakin termotivasi apabila diberikan penghargaan atas kerja kerasnya. Nah, kerja kerasnya karenanya pengakuan merupakan salah satu faktor kepuasan kerja. Nah, jadi respect terhadap karyawan itu sangatlah penting. Nah, yang keempat adalah keamanan kerja. Jika seorang karyawan yakin bahwa perusahaannya akan berusaha mempertahankan mereka meskipun dalam kondisi pasar dengan bergejolak, itu akan memberi kepercayaan yang sangat besar. Nah, keamanan kerja adalah salah satu alasan utama kepuasan bagi karyawan. Nah, dan yang kelima tentang aktivitas. Tantangan aktivitas kerja yang memotong dapat menyebabkan karyawan tidak puas. Oleh karena itu, hal-hal seperti rotasi pekerjaan memberikan kesempatan untuk bekerja di proyek baru dan lain, sebagai dapat membantu meningkatkan kepuasan kerja karyawan juga. Nah, yang terakhir yaitu yang keenam, pertumbuhan karir. Karyawan juga selalu berharap dan berusaha untuk mendapatkan pertumbuhan karir yang dapat membawa mereka ke tingkatan lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, jika sebuah perusahaan memberikan peran pekerjaan yang lebih baru, tentunya juga akan meningkatkan kepuasan kerja karena karyawan tersebut tahu bahwa mereka akan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan dalam karirnya. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulan dari kepuasan kinerja itu banyak berpengaruh di masalah kepuasan dan tidak kepuasannya seorang karyawan. Contoh, karyawan yang telah bekerja selama 6 tahun tapi gajinya tidak memadai atau tidak mencukupi dari pengeluaran yang dia pengeluaran dari pengeluaran yang dia keluarkan atau biaya hidupnya. Nah, jadi dalam perusahaan harus bisa menimbang situasi karir seorang karyawan tersebut dan menilai apakah karyawan tersebut mampu untuk mendapatkan gaji ataupun insentif yang besar. Nah, jadi dalam bentuk ini kepuasan kinerja ini sangat berpengaruh dalam organisasi. Nah, apabila karyawan tidak puas dalam kinerja, maka itu akan menimbulkan dampak-dampak yang buruk kepada perusahaan. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.